Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah nggak baik. Semoga baik-baik saja. Coba satu-satu apa kabarnya gimana gitu dari Raffi deh. Baik. Oh iya, dong, betul. kabar. Oh. Kabar. Kabar. Slow. Dari nama sama kabar sama kesibukan hari ini. Sibuk banget nih, Pak. Sibuk Lihat makanya kampret. Sibuk gitu. Sibuk di Oh, jadi nama dulu nih kak? Nama. Nama saya Muhammad Raffi Mumtazi. Kabar hari ini sih baik. Kesibukan hari ini tidur. Berapa? Oke, lanjut. Nama saya Siti kabarnya baik-baik aja. Semoga kesibukannya ya. Kabarnya lumayan. Saya bilang enggak kesibukannya syuting. Namanya Nadifah Salma. Ini kabarnya baik banget. Ya. Oh, nama saya Lamia Safadinata. Apa lagi? Kabar selalu baik. Kesibukan sibuk mulu di rumah. Ngeluin tugas ya, tolong ya parah ya, tolong banget. Tugasnya dikecilin gitu dikit. Masih tawar aja nih, Bu. Ngomong. Kabar, pikir dulu. Sama Saya hari ini cukup baik. Kesibukan hari ini sama kayak kesibukan kemarin. Apa itu? ngapain tuh? Ya udah. Nama saya Sabrina Jasmine. Kabar hari ini lumayan baik. Kesibukannya lagi jadi tukang fotokopi teh Pak. Oke. Nama saya Barsi Bahari. Kabar hari ini saya baik-baik aja. Kesibukan saya hari ini ya sibuk. Sibuk. Oke, biar sama-sama kedengeran gitu ya. Mas Karna boleh dibuka aja. Oke. Ada yang udah tahu kita hari ini mau ngapain? Bahas kuliah. Bahas kuliah. Konsepnya tuh ngapain? Nggak tahu. Main game. Main games, oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok gitu ya. Bimbingan kelompok kita jadi salah satu layanan dari bimbingan art counseling, di mana itu kita sama-sama berdiskusi, sama-sama mencari informasi, sama-sama di suatu tempat gitu ya, untuk kita membahas suatu isu gitu. Untuk isu kali ini kita bahas tentang perkuliahan gitu, karena ya kan kalian kelas 12 dan juga dari angket peminatan di kafe untuk pilihan minat rata-rata minat kuliah gitu ya. Cuma emang ada pembagian kelompok lain, jadi kita di sini bahas tentang perkuliahan untuk 10 orang gitu ya. Jadi yang hadir sudah 8 orang. Oke, untuk bimbingan kelompok ini itu ada asasnya gitu ya. Ada asasnya, di mana asas pertama itu pokoknya selama di ruangan BK ini asas yang pertama adalah kerahasiaan, di mana apa yang ada di ruangan ini tetap ada di ruangan ini gitu. Jadi nggak keluar tuh kemana-mana tuh untuk pembahasan yang sensitif. Tapi kalau untuk informasi yang penting, informasi yang bermanfaat, itu kalian boleh sebar gitu. Tapi untuk informasi yang sensitif, informasi yang privat dan segala macam, itu dijaga kerahasiaannya satu sama lain. Jaga kerahasiaan diri sendiri, jaga kerahasiaan teman-temannya kayak gitu. Di sini pun saya juga akan jaga rahasia kalian gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya udah hanya ada di ruangan BK ini gitu, nggak sampai keluar-keluar atau ke guru-guru kecuali emang ada keperluan ke sana. Yang kedua itu asas kesukaraan, di mana
di sini kalian sukarela gitu ya untuk berdiskusi, sukarela untuk menceritakan segala sesuatu, untuk sukarela membantu diri sendiri dan membantu temannya gitu ya. Kadang kenapa saya bilang membantu diri sendiri dan temannya, kadang kita berusaha untuk membantu orang banyak tapi kita lupa untuk membantu diri sendiri kayak gitu. Terus yang ketiga itu asas kenormatifan, di mana di bimbingan kelompok ini itu berkaitan dengan norma-norma, sesuai dengan norma-norma. Kalau misalnya berbicara harus sesuai norma yang ada di sekolah ini, terus sesuai peraturan dan segala macam. Jadi untuk penyampaiannya santai tapi sesuai norma gitu ya. Ada norma-normanya dan aturan-aturannya. Oke, sampai sini ada metanya. Ada. Oke, kita itu saya rencanain ada 3 kali pertemuan. Satu pertemuan itu sekitar 40 menit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi pagi udah selesai ya, hari ini selesai. Cuma karena tadi pagi ada halangan, jadi kita reschedule di jam sekarang ini gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita main games dulu. Sangat excited ya. Sangat excited ya. Gitu, no. Oke, saya punya kartu yang ini. Mainnya kartu yang ini jangan yang itu, ntar itu ditangkap. Ditangkap sama bulat. Nggak dipidana. Ini masing-masing ambil satu. Nanti silakan jawab atau lakuin apa yang ditulis di sini. Bener. Siapa dulu yang mau ngambil? Mau duluan nih. Dan Kayak gemeter gitu sih. Ntar lu jangan gemeter. Iya. Ini bertanya kan ngurus dulu. Kamu ngambil yang tengah juga boleh. Pancuk. Kasih dulu lah itu. Sudah semua udah dapat. Oke, dibuka masing-masing silakan. Oh. Apa ya? Siapa yang mau duluan? Terus. Boleh dulu ya. Di umur berapa kalian ingin menikah? Oke. 23 sampai 25. 23 sampai 25. Enggak ada yang mau nanya 23 25 kenapa? kenapa tuh? Alasannya? Enggak apa-apa. Kalau belum ada cowok, cari yang beda apa? Gimana tuh? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Kalau namanya jodoh mah ada yang datang gitu ya. Oke. Lanjut, kamu boleh nunjuk siapa saja. Kenyataan ya. Iya. Oke, boleh balikin lagi. Saya mau ulang kak, saya belum merasa mendapatkan yang bagus. Oke. Mau lagi apa? Ganti game. Ganti gue mau apa kak? Ada lagi. Main Uno. Ganti game apa lagi? Emang apa game? Yang selanjutnya Apa? Game selanjutnya. Tahu nggak? apa aja? Kalian pernah dengar game Bumi itu Bulat? Enggak. Tahu. Enggak. Nggak tahu game gamenya. Males kak, saya males ngitung. Saya males mikir saya. Enggak mikir kok. Pokoknya model game-game kayak gitu. Gila itu aja game aja. Nih, ini seru kok. Jadi Nggak tahu. kita mau jalan-jalan nih, piknik gitu ya. Kita mau piknik jalan-jalan. Setiap orang bawa barang masing-masing. Saya bawa stroberi, kamu bawa Makanan apa? cluenya setiap orang bawa masing-masing. Kamu bawa? Saya bawa pulpen. Salah, nggak boleh. Apa ya? Kamu? Sabrina bawa selai bisa. Oh, jadi yang berhubungan gitu pak? Oh. Bara bisa bawa batu. Enggak nyambung. Kan kita mau piknik, batunya bisa buat naruh buat tenda gitu. Oh. Bawa piring. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. Oh.
nggak ngerti. Sama. Iya saya Bukan camping. Ayo kan jelas. Ali bawa apel. Buat Buat dimakan, emang piknik gak makan apa? Sakti bawa apa Sakti? Bawa keranjangnya apel. Salah. Buat tiang boleh nggak? Gak boleh. Dia tanya cok. Bawa tenda boleh? Hah? Bawa tenda. Gak boleh. bawa Di batu gue yang kenapa gitu? Gak boleh. Aduh ada itu. kan bukan. berguna buat piknik. Ya. bawa diri. Begini gak boleh. Ali bawa apel. Sama bawa spray. Boleh. Iya kan? Bawa aja. Hah? Sabrina bawa apa? Sepatu. Boleh. Gimana? Diam aja yang tiga tahu diam. Aduh ada. Raffi bawa apa? Ranjang. Ya? Hah? Salah. Ranjang boleh. Oh Boleh. boleh. Oh ranjang. Iya ranjang. Ranjang bawa apa Lamia? Wah anjing. Bawa Udah tahu nih. perasaan. Enggak boleh. Boleh. Gak boleh, Bar. Gue sama gue dia dingin banget. Siti bawa apa Siti? Lalu kan lagi. Kalau besok bawa keranjang boleh. Iya. Hari Bawa pertama. apa? Amanda. Bawa anggur. Oke boleh. Mau bawa salak. Mau bawa salak. Nggak boleh. Saya aja mau bawa. Siti bawa salak boleh. Siti bawa salak boleh. Kamu nggak boleh bawa salak. Tapi bawa rambutan boleh nggak? Boleh. Boleh, Raffi bawa Oh, rambutan bawa boleh. lemon. Bawa mangga boleh nggak? Nggak boleh. Gue dikasih. Tapi mau bawa rambutan boleh. Bara bawa babi boleh. Oh boleh. Jadi tadi gamesnya biar melatih fokus gitu ya. Terlatih ternyata bisa sih. Itu diam aja gitu ya kalau ketemu orang ajakin aja gitu. Kau boleh dikasih tahu nggak itu apa sih? Boleh kasih tahu nggak? Kalau apa udah penasaran Iya. aja. Kalau ngerti ya ngerti, kalau enggak ya enggak gitu. Oke. Selanjutnya di kertasnya masing-masing kan udah ada namanya ya. Tadi kan udah suruh bawa alat tulis. Ada yang bawa spidol berwarna nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Gembel semua. Oke. Rata-rata di sini udah ada arah mau kuliah kemana nggak? Coba dengarkan. Belum. Udah ada. Udah ada. Belum. Baru Siti belum. Oke, nggak apa. Oke, nanti saya share apa aja jurusan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kalian mau baca-baca dulu boleh. Tapi buat di kertasnya itu kalian bikin mind map, gitu ya. Sekreatif kalian mind mapnya. Jadi tulis dari diri kalian nama gitu dilingkarin, terus bikin mind mapnya arahnya kalian mau kuliah kemana, terus prospeknya mau jadi apa, terus udah ada persiapan apa aja gitu ya. Berapa kali budayanya mukul nyamuk. Tolong main game juga ya di sana. Kenapa dong? Kan saya mukulnya berapa kali? Boleh yang udah ada gambarannya di ini di apa? Gambar mind mapnya. Berapa jumlah katanya? Jadi jurusannya mau kemana, mau ambil jurusan apa, terus rencana prospeknya tuh mau apa, terus sama udah ada persiapan apa aja. Bukan nyuci data doang. Oji belum ngerti soalnya. Nah ini link buat jurusan yang ada di Indonesia. Di grup ya. Jadi sini ada rumpun-rumpunnya tuh macam-macam di rumpun. Sejarah, linguistik dan lain-lain gitu ya. Lu boleh kan? Boleh kan? Boleh, bebas. Ada nama dulu. Ini di tengahnya nama dulu tuh boleh. Boleh nama, boleh gambar kalian, atau boleh sesuatu yang menurut kalian bagus di tengah. Nama aja lah. Pokoknya membanggakan kita. Iya, yang digambarkan kalian. Nanti kan bisa bangun sabang. Boleh. Kan main mapping. Lu mau kemana? Kalau ini Boleh aja kan? nggak gitu dong. Itu bukan main mapping. Spidol tuh, spidolnya. Gak apa-apa.
Sampai sih sebenarnya. Iya betul. Jurusan sama prospek kerjanya apa? Mana bukan apa itu? Tadi saya mau ngomong gitu. Kalau enggak sastra, satu lagi entertainment ya. Yang paling kamu minati? Kan cuma satu gitu Pak. Satu. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Kalau apa boleh tulis semua. Kan bisa jadi kemungkinan perjalanan kan. Sejak baru sih berarti baru 1 tahun ya. Sejak demo itu keluar. Maksudnya sih Mau ke mana? Ini apa sih nama tempat kuliah nggak apa-apa? Apa boleh? Kalau udah tahu tempat kuliahnya di mana boleh? Kak, ini cuma nama jurusan sama nama kampus aja. Boleh. Itu aja udah kan? Udah itu aja. Sama prospeknya kira-kira mau ngapain? Ntar Oci di kampus lupa. Misalnya mau ngambil hukum, mau jadi hakim atau jadi pengacara, profesinya. Kita gimana? Udah nih. Oke, boleh tambahin ini hambatan untuk mencapai itu. Hambatan buat mencapai impian itu. Boleh sebutin uang kah atau kemampuan Sebetulnya kayak langsung di sini. tulis aja garis terus hambatan. Boleh bisa. Ada kemampuan yang harus dikembangin apa? Izin orang tua. Oke, kalau udah merasa yakin, udah merasa cukup, boleh ditaruh di tengah, dibalik aja. Tengah sini. Ya udah. Oke, sampai nunggu yang lain. Untuk hari ini mungkin itu aja. Jadi kita akan lanjutin di sesi kedua, sesi ketiga gitu ya. Nah, kalau sesi kedua itu saya ambil besok di Jamai Padanu, bisa nih? Bisa Jamai Padanu ya. Orangnya nggak datang dulu. Hah? Orangnya nggak datang. Orangnya nggak ada. Kemarin bilang. Oh gitu. Oh ini Oh iya, dia ikutan di kau ya. Iya. Ya udah. Ya, jadi jam 1 lah. MTK aja kan. Ya, nanti saya berurusan sama. Ya. Jangan MTK. Nanti kalau ketinggalan seminggu udah. Ya betul. Kalian ketinggalan bingung. Tinggal cari sedikit. Oke. Jadi nanti pas Jamai Padanu, kebetulan Padanu juga pergi kan. Jadi kalian nanti kita lanjut sesi kedua di sana. Di situ kita akan bahas tentang lebih dalam tentang universitas sama institut gitu ya. Karena kan di sini universitas sama institut gitu ya. Terus sama kita bahas tentang jalur masuknya, karena kan sekarang ada peraturan baru kan. Peraturan baru karena sebelum pas kita jelasin waktu awal itu pas saya jelasin itu kan masih peraturan lama kan. Masih peraturan lama gitu kan. Nah, nanti kita jelasin sama-sama kita pahamin tentang peraturan yang baru. Mungkin itu. Habis ini ada yang mau ditanya dulu?
kalau misalnya emang mau tanya-tanya atau mau diskusi boleh banget gitu ya. Nah, kalau misalnya besok atau ketika akan pertemuan lagi terus ada kendala atau nggak bisa hadir, berkabar aja gitu. Ya, tadi Bina berkabar, bersamanya tadi berkabar walaupun ketemu langsung gitu kan, tapi nggak apa-apa. Kalau mau ngechat boleh, kalau mau ketemu langsung juga boleh. Kayak gitu, jadi berkabar aja. Mungkin itu untuk hari ini. Kalau nggak ada yang bertanya, terima kasih sekali lagi gitu ya. Nah ini boleh balik lagi ke kesibukannya masing-masing gitu ya. Entah yang tidur kesibukannya atau balik ke kelas gitu ya, ke apa syuting dan segala macam kayak gitu. Jadi itu aja. Terima kasih untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aja fotonya teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bimbingan kelompok pertemuan kedua gitu ya. Kemarin Gideon sama Farah belum bisa hadir. Kenapa tuh nggak bisa hadir? Farah sakit. Jadi Mas Fahmi iya benar. Katanya gemot. Enggak, kan lagi Nggak mau ke atas katanya. Oke, gak apa-apa. Yang penting hari ini ada gitu. Tinggal buat Bara kan ini penyalaman sama Bara kan ini ya. Lagi persiapan buat pameran. Oke, di pertemuan kedua ini mau main game dulu atau lanjut langsung materi? Main game dulu. ada bang lagi. Belum tahu kak, game apa ya? Udah lama. Oke, langsung ya. Oke, kita langsung aja. Jadi hari ini kita mau bahas tentang jalur masuk kan. Jalur masuk ada update peraturan gitu ya. Ada update peraturan, terus juga kemarin saya lihat ada yang minat stand gitu ya. Jadi juga nanti akan di serempet lah gitu standnya gitu. Nah, terus sama bahas tentang aplikasi yang bakal kita bahas di pertemuan ketiga. Oke. Di sini rata-rata udah pengen kuliah gitu ya setelah ini ya. Jadi hambatannya yang paling merasa terhambat tuh ada di mana? Masa kalau misalnya ada hambatan, menghambatnya karena apa? Kurang pede. Uang, kurang pede. Ada lagi? Rata itu ya, sama paling persiapan buat kesananya gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang jalur masuk perguruan tinggi. Jadi jalur masuk perguruan tinggi sistemnya sama mungkin ya, sistemnya sama, dan yang beda adalah peraturannya dan juga lembaga yang mengadakannya. Kalau dulu kan LTMPT, sekarang kalau nggak salah namanya BP3, itu bawa di badan di bawah Kemendikbud juga gitu ya. Jadi udah nggak sama LTMPT lagi nih, jadi sama BP3. Nah yang pertama itu seleksi nasional berdasarkan prestasi, dulu namanya itu SNMPTN. Nah dia sama sistemnya jalur undangan, tapi ada perubahan. Kalau dulu kan SNMPTN itu cuma mata pelajaran yang di UN kan gitu ya, yang di UN kan. Tapi kalau sekarang itu dari peraturan Permendikbud nomor 48 tahun 2002 ada dua komponen penting di SNBP. Nah, yang pertama itu dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran. Jadi bobot penilaiannya itu 5% untuk jalur undangan ini. Jadi dari seluruh mata pelajaran kalian di rata-ratain. Kalau dulu kan cuma nilai yang di UN kan, kalau sekarang seluruh mata pelajaran gitu. Bobotnya 50% dari seleksinya. Terus yang kedua itu dihitung dari nilai rapot paling banyak 2 pelajaran yang mendukung program studi yang dituju. Misalnya kalau mau ke biologi atau mau ke hukum, itu yang dipilih mata pelajaran misal PKN sama sejarah misalnya. Atau kalau mau ke DKV itu mata pelajaran yang produktif gitu ya gitu. Atau mau ke multimedia juga ada lagi. Nah terus itu maksimal 2 mata pelajaran gitu. Nanti itu tergantung sama universitasnya di mana. Terus yang selanjutnya itu ada portofolio khusus jurusan seni dan olahraga. Jadi jurusan seni olahraga itu bisa melampirkan portofolio, sertifikat lomba,
atau hasil desain gitu ya, atau hasil lukisan dan segala macamnya, hasil foto dan lain-lain, buat tambahan seleksi untuk SNBP gitu, karena basisnya prestasi, minat dan bakat. Dan bobotnya paling banyak 50% gitu. Nah, untuk komposisi, ketentuan presentasi dan segala macam, komponen pertama dan kedua, jenis prestasi, portofolio, tambahan persyaratan untuk program studi tertentu itu diatur di masing-masing perguruan tinggi negeri dan diatur juga di masing program studi gitu. Karena ada peraturan perguruan tinggi, ada peraturan program studi gitu. Jadi itu mesti di benar-benar dicari tuh, misalnya di ISI Jogja jurusan desain misalnya, itu peraturannya gimana nih untuk kebijakan SNBP gitu, atau di ISI Surakarta mungkin beda lagi gitu kebijakannya. Rata-rata mungkin kalau sesama ISI mungkin sama gitu, karena saling koordinasi gitu ya. Dan itu peraturan kan paling kalau yang pertama paling sedikit 50%, kalau kedua paling banyak 50%. Jadi bisa aja yang pertama itu ya, di perguruan tinggi tertentu itu 60%, 70%, atau di yang kedua itu paling banyak cuma 50, jadi nggak bisa lebih dari 60, nggak bisa 70, dan bisa cuma 20% atau cuma 10% gitu. Jadi itu bergantung sama perguruan tinggi negeri masing-masing. Ini peraturan turunan dari Permendikbud nomor 48 tahun 2002. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, soal jalur undangan udah paham ya. Oke, yang kedua itu SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Tapi untuk ini itu masih mengacu kebijakan tahun lalu karena belum ada update di Forum Politeknik Negeri Indonesia. Jadi untuk Politeknik Negeri itu juga ada seleksi nasional lah. Dan ketika SNBP udah milih Politeknik atau di SNMPTN mau pilih lagi, itu juga boleh. Tapi kalau misalnya SNBP keterima, yang di SNMPN langsung otomatis kecoret. Itu jadi dia sistemnya by system gitu ya. Jadi akan otomatis kecoret kalau di SNMPTN atau di SNBP itu keterima. Gitu. Nah, ini khusus Politeknik atau jalur vokasi di Indonesia. Yang ketiga itu SNBT, tadinya itu SBMPN, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes gitu ya. Dulu itu masih ada Saintek dan Sosum, sekarang nggak ada nih, dan cuma ada TPS, tes potensi skolastik. Jadi buat teman-teman yang SMK itu jadi kesempatan nih buat kalian, jadi nggak perlu belajar IPA, nggak perlu belajar IPS gitu ya. Jadi belajarnya cukup, ada nanti pelajarannya apa aja isinya gitu ya, dan jadinya nggak perlu ikut bimbel, bangal-bangal, bayar bimbel dan segala macam untuk ikut SBMPTN atau sekarang namanya SNBT. Jadinya teman-teman SMK juga punya, SMK sama madrasah juga punya kesempatan yang sama untuk jalur tes kayak gitu. Nah, untuk materinya apa aja? Tes potensi skolastik. Yang pertama potensi kognitif, jadi penalaran dasar gitu ya. Penilaian dasar, kalau misalnya dia kesini gimana, itu logika dasar lah kayak gitu, potensi kognitif. Terus yang kedua penalaran matematika, matematika dasar. Jadi kalau misalnya matematika di sekolah itu ada beberapa yang mungkin di sekolah nggak ada di SBMPTN itu di UTBK, tapi di UTBK ada gitu. Jadi mungkin yang penalaran matematika lebih perlu didalemin lagi, tapi nggak sampai sesusah matematika yang ada di IPA kayak gitu. Karena matematika di IPA ada matematika peminatan dan segala macam yang ada itu di Saintek gitu ya. Jadi nggak perlu belajar matematika dari IPA, tapi cari soal-soal yang tentang penalaran matematika di UTBK tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya literasi bahasa Indonesia sama literasi bahasa Inggris, ya biasalah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu jadi bacaan, terus cara membaca, cara analisis bahasa dan segala macam kayak gitu ya. Itu kalian bisa pelajari untuk sampai sini ada yang ditanyain? Ada ya? Oke. Selanjutnya seleksi mandiri. Nah, ini masing-masing perguruan tinggi punya kebijakannya masing-masing gitu ya. Ada misalnya UTUL UGM, SIMAK UI, SMUP Unpad dan sebagainya, itu punya kebijakannya masing-masing. Misalnya SIMAK UI pilihan jurusannya bisa 3, tapi UTUL UGM cuma 2, atau Penmaba UNJ cuma 2 dan segala macam. Dan untuk seleksi mandiri itu ada beberapa kampus yang menerapkan uang pangkal gitu. Jadi untuk seleksi mandiri itu ada uang pangkalnya, misalnya di
UGM jurusan apa gitu, ada uang pangkalnya sekian 2 juta sampai 5 juta atau bahkan bisa lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kampus-kampus yang belum ada uang pangkalnya kayak misalnya UNJ itu bisa pilih 0 rupiah, itu namanya SPU, sumbangan pembangunan kuliah gitu, sumbangan pembangunan, ya itulah pokoknya SPU namanya, lupa singkatannya apa, tapi itu bisa dipilih 0 gitu. Tapi ada prodi-prodi tertentu, program studi tertentu yang ada minimalnya kayak bahasa Inggris, manajemen, pokoknya prodi-prodi yang favorit gitu. Tuh. Nah untuk sesi mandiri juga ada di kedinasan, di masing-masing kedinasan, misalnya di STAN itu SPMB PKN STAN gitu ya, seksi STAN gitu ya, seksi STAN, dimana di situ banyak macam-macam tuh ada, dan itu beda kalau kedinasan karena dia punya kebijakan sendiri. Dan misalnya kedinasan itu STAN nih, dia bukan di bawah Kemendikbud tapi dia di bawah Kementerian Keuangan. Nah sebelum, kalau misalnya kalian udah punya jurusan nih, gambaran jurusan kalian minatnya kemana, tapi kan dari kemampuan kalian atau potensi yang kalian punya gitu ya, itu apakah cocok dan segala macam, apakah bisa dan prospek kerjanya sesuai dengan minat kalian gitu ya, kalian bisa coba aplikasi Rencanamu. Coba boleh dibuka HP-nya. Ya, kalau misalnya mau download dulu di Rencanamu di Play Store, atau kalau di web ada rencanamu.id. Oke, jadi nanti di rencanamu.id itu kalian daftar, terus isi biodata kalian gitu ya, profil dan segala macamnya, profil diri dan lain-lainnya itu kalian isi gitu ya, daftarin akun, terus masukin profil diri. Minggu depan kita bareng-bareng isi yang tes kemampuan sama tes minat gitu ya, biar kita sama-sama isi di sini. Nanti setelah itu ada hasilnya nih, ada hasilnya. Nanti misalnya ada kalian pilih jurusan, kamu jurusan apa? Pilih pengen di situ. Yang di situ aja tuh. Oh, misalnya cari jurusan ilmu komunikasi, itu ada kecocokannya tuh dari kemampuan sama jurusannya yang standarnya harus gimana. Itu ada kecocokannya, apakah cocok, ada nilai 4/5 atau 3/5 cocok gitu. Atau jurusan-jurusan lainnya kayak gitu. Jadi bisa kita coba bareng-bareng di pekan depan atau di pertemuan selanjutnya gitu. Nah buat di rumah nanti isi profil dirinya gitu ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyain terkait perkuliahan? Ada? Kalau masih bingung-bingung, oke itu aja. Kalau misalnya mau ada didiskusiin bisa di grup atau misalnya di ini. Dan berarti kan cuma barang yang nanti bisa dikasih tahu tuh kalian dapat apa hari ini gitu ya. Nggak ada nih yang mau ditanyain? Ini antara bingung sama nggak ada pertanyaan. Ngantuk. Adem ya. Nganteng banget. Adem di situ kena banget. Kena banget. Karena itu udah di sini. Oke, kalau nggak ada ditanyain cukup buat hari ini. Kita mau ini lagi kapan nih pertemuan ketiga? Yang kalian bener-bener di kelas gitu. Senin. Pokoknya Selasa ya, Selasa sebelum PTS kalian gitu ya. Biar ya habis ngisi gitu-gituan adalah apa ini. Selasa buat jamin nanti saya kabarin entah saya izin di jam atau pas istirahat. Nah, pokoknya saya kabarin deh gitu ya. Beneran nih nggak ada pertanyaan nih dari sini? Udah jelas atau emang nggak ada pertanyaan? Adanya juga latihan soal itu buat Oke, buat latihan soal biasanya banyak sih di Instagram. Misalnya saya dulu ikut di Edukasi Sistem, itu latihan tryoutnya bagus tuh. Terus tryout nasional ikutin aja tuh buat latihan soal saya.
lulus SBMPTN itu nggak belajar, jadi kayak cuma latihan soal aja, banyakin latihan soal, karena kalau kita terbiasa sama bentuk soalnya, pola soalnya dan lain-lainnya, itu kita bisa tuh ngerjainnya. Yang penting kita tahu pola soalnya tuh. Terus juga banyakin latihan aja. Saya bisa mungkin dulu ikut latihan soal tryout bisa 10 kali tryout gitu ya. Banyak kok tryout yang gratis, atau tryout edukasi sistem tuh misalnya cuma 10.000 per tryout gitu, atau misalnya kalau rame-rame jadi lebih murah gitu. Kayak gitu, jadi ikutin aja latihan soal buat persiapan SNBT Seleksi Nasional Berbasis Tes UTBK. Ada lagi yang mau ditanyain? Pengen ngembaliin uang. Makasih ya. Lumayan $300 ya kan. 500 loh, berlipat ganda. Keren. Oke, ada lagi mau ditanyain? Nggak ada. Oke, itu aja buat hari ini. Makasih sekali lagi udah hadir buat hari ini. Semoga hari Selasa nggak ada halangan ya, biar kita ketemu lah full tim gitu. Kemarin cuma ber-8, sekarang baru 9 gitu kan. Biar besok benar-benar ber-10 gitu hari Selasa. Itu aja. Sekian, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banget buat mau dipinjam dulu gitu ya di sini. Ya, kita minta maaf Kak karena sibuk. Kita sibuk. Saya bingung soalnya kalau hari ini pulang sekolah nggak mungkin. Terus besok udah mulai PTS makin nggak mungkin. Soalnya tanggung satu sesi lagi kan. Gitu. Kayak gitu sih, jadi makasih banget buat itu yang ya bisa jadi ya semoga bisa jadi refreshing dari Lokis ya. Kayaknya sih bener. Juga ngelukis mau mikir kan. Oke, hari ini kan sesuai yang sama yang pertemuan sebelumnya, kita pakai aplikasi yang rencana mudah kayak gitu. Nah itu udah dibuat profil dirinya belum? Belum. Coba sekarang dibuka dulu aplikasinya. Udah. Cuma ini doang sih aku tapi lagi susah juga. Rencanamu.id. Login doang Kak. Login terus nanti disuruh buat profil diri gitu. Saya baru login. Harus diupload dulu. Ini gimana login? Masuk. Tadi kan login bukan ya? Aku mencet lagi. SMS kan terus. SMK. Sekarang aku mau hotspot dong. Nah, saya harus Iya, habis itu. spotnya. Kamu harus habis itu. Kak, Iya, ini udah. kode premium maksudnya apa Kak? Next. Lewatin Lewat ya itu ya. Itu udah hotspotin. Nggak bisa di scroll. Waduh, pelajaran dengan nilai terendah. TK lah. Nol. Nol. Sekelas. Apa sih populer tuh? Menurut kita. Kita kalau di Profesi sini populer tuh buat apa bantu ya? kamu nulisin profil diri PKN enggak. Enggak PKN enggak. Ada. UI UX designer tuh apa ya lupa? itu logo web. Iya nggak bisa. Pelajaran yang paling disukai MTK. PKN juga sih sama. Udah dikunci ke bawah itu dia. Apa lagi ya? Oh kalau kampus bebas kan nggak maksimal 2 gitu? Enggak kayaknya. Maksimal 3 ya. Maksimal 3. Belum ada pertanyaan. Oh ini nih nilai tertinggi. Kayaknya langsung isi aja yang kenalin potensi diri. Yang itu dulu, yang apa namanya? Tes kepribadian. Oke.
Katanya Boleh aja, nggak apa-apa isi aja. udah 40 soal. Hapus foto cuma Masa pilihan A atau B gitu doang. Pelajaran dengan nilai tertinggi. Itu yang bawa yang kenali potensi diri, yang tes kepribadian. Kalau nggak dua-duanya gimana nih kak? Apa lo pertanyaannya? Yang tadi beda ya? Iya nih saat mengerjakan soal matematika saya lebih suka menggunakan cara yang diajarkan dulu. Kan saya nggak ngerti. Saat mengerjakan soal matematika saya lebih suka mencari cara sendiri, lebih nggak ngerti lagi. Nah itu gimana tuh? Berarti yang nggak lebih ngerti lagi, yang nggak keburu berarti. Oh. Yang biasa dipikirin aja. Orang malu-malu. Karena kan ada yang Oh, iya, harus senang matematika ya. cari cara dari tempat les kan beda gitu. Emang gabungan, ada MBTI-nya, terus ada tes kepribadian lain. Jadi lengkap itu sebenarnya. 60% introvert berarti gue berkurang. Apa? Jujur gue 80% introvert. Emang ya? Alhamdulillah. Dan itu kalau udah kalian kerjain tes sama minatnya tuh kelihatan nih misalnya bisa dilihat atau enggak. Tes kepribadian kalau udah tes minat jadi siapa? Ada monyetnya. Waduh. Ada monyetnya emang. Coba kita cek One Piece. Masa katanya saya Oh beda lagi sekarang. Ada artis online. Oh, kurikulum operasional atau udah diajukan Cak. Tapi belum di itu. Oh, Lady Diana. Wow. Sepertinya. Wah. Lady Diana. Bagus itu siapa? Yang sini Siapa tuh? Sama banget. Gue 90% dia extrovert. Gue 90% bohong nih. Kamu extrovert? 90%. Ini apaan? Dicari dulu ya kasihnya. Kelihatan kalau kembali ke meta ini masih bisa dilihat. Masih bisa jatuh. Itu lihatnya gimana sih? Ada atas denganmu. Cowok emang bisa dari Inggris. Selena Gomez. Wah, Taylor Swift. Wah. Ariana Grande. Wow. Langsung nyanyi abis ini. Barack Obama. Siapa yang Isabel? Elizabeth Park. Terus kalau udah apa kak? Kalau udah scroll aja ke bawah, terus ada eksplorasi kampus. Itu kamu lihat minat kemana, ada kecocokannya tuh. Program studi gitu ya? Mau pulang soalnya. Udah kak? Udah, gimana cocok gak? Ini kamu lihat. Apa tuh? Kamu milih jurusan? Jurusannya apa itu? Kafe. TKP. Kecocokannya dari 5 poin berapa? Yang itu yang sampai 40 itu kan bukan? Yang di sini. Oh. Yang tadi belum ya? Ini ada jadi bidang layanan pelanggan. Customer service. Kasir bisa. Atau CS tuh yang di telepon. Tempat yang mau dipakai dulu. Oke, sambil nunggu sambil kerjain aja. Jadi buat tesnya itu kan masih ada sisa-sisa tes lain. Kalau emang masih mau lanjutin silakan buat ngeliat kecocokan sama program studinya. Gitu. Kalau tadi kan saya ada 5 poin, kecocokannya berapa persen gitu kan dari semuanya. Itu bisa dicek nanti sambil iseng-iseng aja di rumah atau gimana gitu.
Terus karena ini sesi terakhir, jadi saya ucapin terima kasih gitu buat kalian yang udah ikut bimbingan kelompok tentang perkuliahan. Semoga harapan dan impiannya untuk kuliah, untuk di jurusan itu, jurusan masing-masing tercapai gitu ya. Semoga bisa berkuliah di jurusan yang diminati. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusikan, boleh. Saya masih ada di sini sampai akhir tahun, jadi masih bisa ditanya-tanya gitu, di diskusi dan lainnya kayak gitu. Dan juga dari bimbingan kelompok ini ada yang mau disampaikan nggak? Maksudnya kesan pesannya selama bimbingan kelompok. Satu-satu deh, satu-satu kesan pesannya. Alhamdulillah apa ya, sangat berterima kasih kepada Kak Alif Setiawan Alif Sandika memberikan kesempatan untuk bisa mengevaluasi diri sendiri, untuk bisa mengetahui minat dan bakat setiap peserta didik agar bisa agar bisa mengetahui gitu kan, dan jadi yakin untuk apa kelanjutan dari lulus di 31 ini bakal mau nerusin apa gitu. Terus bisa apa ya, bisa sharing-sharing, terus bisa kayak ternyata itu sama gue gitu, kayak gitu. Terus ya udah itu aja sih pokoknya. Makasih banyak. Pokoknya makasih banyak. Hidup BK. Oke, satu lagi kesan pesannya. Cewek cowok dong kak. Iya, isi palanya sama masalahnya nih. Beda dong. Sependapat tapi gimana? Beda sisi deh sebelah situ. Ayo, Siapa? Coba. Bina deh, Bina. Sama ini. Singkat padat dan Ya, pokoknya mau bilang makasih buat Kak Alif karena udah share kayak gimana sih kita mau tahu jurusan nanti kita kalau mau lanjut kuliah, terus kayak info-info terbaru berkaitan sama PTN. Itu terima kasih banget sama Kak Alif. Itu aja. Thank you Kak Alif. Tolong dosennya lulus. Nilainya harus A. IPK 4 pokoknya. Dosennya nilainya A biar bisa di-DJ-in. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih buat kalian yang mau ikut bimbingan kelompok Indonesia Asyik adalah, karena kan emang selama sesi 1, sesi 2, sesi 3 emang nggak selalu lengkap gitu, tapi nggak apa-apa. Setidaknya emang ada yang ikut gitu ya untuk ikut bimbingan kelompok ini. Terima kasih sekali lagi. Sebelum ditutup, kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Sakti. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita selama 3 minggu kemarin, semoga apa yang kita dapat di sini bisa menjadi sebuah berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian, terima kasih buat saya. Sekali lagi terima kasih. Ditutup, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita akan bertemu lagi. Dilanjut sama grup sebelah.